Orang-orang ini bekerja mencari nafkah di bidang yang menjadikan kematian sebagai salah satu bagian dari risiko pekerjaan mereka. Kita harus bersyukur dengan pekerjaan yang sedang ditekuni, karena kita masih bisa bekerja di lingkungan yang aman dan bersahabat. Pasalnya, di luar sana ternyata masih banyak orang yang bergelut dengan pekerjaan yang berbahaya dan beresiko tinggi. Orang-orang ini bekerja mencari nafkah di bidang yang menjadikan kematian sebagai salah satu bagian dari risiko pekerjaan mereka. Kira-kira apa saja ya? So, stay tune. Bus pilot atau pilot di daerah terpencil. Bagi orang yang suka terbang di alam bebas, menjadi bus pilot adalah pekerjaan yang paling menakjubkan di dunia. Eits, sekaligus paling berbahaya juga ya. Menurut seorang pilot bus, David Shelton, landasan terbang di padang gurun utara tidak memiliki menara kontrol atau jalanan beraspal. Pilot diminta untuk mengangkut peralatan dan sumber daya masuk atau keluar dari tempat-tempat terpencil. Bahaya yang mereka temui antara lain berjumpa dengan hewan liar nan buas di landasan pacu, perakiraan cuaca yang tidak beraturan, landasan terbang di tempat yang berbahaya, dan bahaya lainnya yang tidak pernah terduga. Pilot bus memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan pilot udara biasa, yaitu 287 per 100.000 pilot. Penebang pohon. Dengan 97,6 angka kematian per 100.000 pekerja, menjadikan penebang pohon sebagai salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Sebagian besar cedera berasal dari kontak dengan mesin seperti perkakas listrik, pekerjaan yang berat, atau bahkan tertimpa batang kayu atau pohon yang tumbang. Belum lagi cuaca yang bisa memperburuk kapan saja, serta lingkungan kerja yang terpencil. Pakar industri masih terus mencari cara untuk membuat pekerjaan penebangan ini menjadi lebih aman, seperti mensosialisasikan langkah-langkah keamanan dan merekomendasikan peralatan keselamatan. Tukang las bawah laut. Mendengar nama tukang las saja sepertinya sudah terbayang di benak kita sebagai pekerjaan yang cukup berisiko dengan menghadapi alat dengan kondisi panas, percikan api, dan bisa terkena asap beracun. Tapi, bagaimana jika mengelas di dalam air? Mungkin asap beracunnya tidak akan terhirup dan tidak akan terkena percikan api ya. Tapi, jangan salah. Pengelas di bawah laut ternyata justru merupakan salah satu profesi paling berbahaya di dunia. Tukang las dalam air bekerja untuk memperbaiki kapal, bendungan, dan jaringan pipa. Mereka diharuskan untuk menyelam cukup dalam dengan menggunakan tabung selam tanpa diberi alat komunikasi dan berisiko terjebak dalam area bertekanan tinggi. Kabar baiknya adalah tukang las bawah air ini bisa mendapatkan gaji yang cukup besar. Snake milker. Para snake milker dibayar untuk menghilangkan racun dari taring ular yang hidup dan tentunya berbisa. Kemudian racun tersebut digunakan untuk membuat antivenom yang merupakan satu-satunya serum anti racun di dunia yang mampu menyelamatkan seseorang dari efek gigitan ular. Di Sri Lanka, gigitan ular itu merupakan penyebab kematian yang tragis, terutama untuk anak-anak. Tukang bisa ular ini menyediakan bahan baku pembuatan antivenom yang berarti secara tidak langsung menyelamatkan ribuan nyawa.
Kebanyakan pengerah bisa ular membutuhkan gelar master atau PhD, dan informasi gaji pun tidak dipublikasikan secara luas. Tidak sedikit juga pemeras ular yang melakukannya secara gratis, tanpa kompensasi sedikit pun. Padahal risiko pekerjaan ini cukup besar ya. Beberapa orang yang pernah bekerja dengan profesi ini pun dikabarkan pernah tergigit ular. Ship breakers. Tingkat kemiskinan yang tinggi memaksa orang-orang untuk menjalani salah satu profesi paling berbahaya di dunia tanpa perlu peduli dengan risiko kematian. Orang-orang ini bernama shipbreakers yang tugasnya membongkar kapal dengan tangan kosong. Mereka mengumpulkan baja atau apapun yang masih bisa didaur ulang. Inilah yang membuat pekerjaannya menjadi begitu berbahaya karena bisa terkena zat-zat beracun dari bangkai kapal tersebut. Menurut National Geographic, kapal dirancang begitu kuat untuk menahan segala hal yang bisa terjadi di samudra, seperti angin, badai, air, dan es. Jadi beberapa perusahaan akan mengirim kapal mereka ke Bangladesh atau Pakistan untuk membuangnya. Karena di negara-negara tersebut tidak ada yang benar-benar peduli jika pekerja meninggal dalam kecelakaan yang mengerikan. Tukang maintenance kapal. Pembersihan lubang kapal adalah salah satu aspek paling penting dalam maintenance atau perawatan kapal laut. Adanya penumpukan mikroorganisme laut yang tidak diinginkan memunculkan berbagai masalah, seperti meningkatkan beban dan menghambat pergerakan kapal saat berlayar. Oleh karena itu, penyelam khusus dikirim ke bawah air untuk membersihkan struktur kapal yang tersumbat dengan peralatan khusus. Penyelam harus bekerja selama berjam-jam di perairan gelap dan berminyak akibat bahan bakar yang terbuang, menempatkan mereka dalam kondisi berbahaya di bawah lubang kapal raksasa. Pembersihan lubang kapal juga melepaskan sejumlah senyawa berbahaya ke dalam air, bahkan sejumlah besar tembaga dan seng yang berdampak buruk bagi lingkungan.